Selamat. Yang menyelamatkan dan diselamatkan siapa tuh? Orang Kristen aja nggak selamat, kok kita bahas yang menyelamatkan? Kalian aja nggak selamat. Kenapa? Karena kalian tidak mengikuti perintah Bapa di surga. Jadi pertanyaan Yesus. itu udah perkembangan itu. Kok perkembangan? Apa perkembangan? Apa yang Iya kan, berkembang di lubang hidung? iya kan kau kan buat pertanyaan kayak gitu kan udah Berkembang. kuteliti. Sudah aku teliti di kitabmu bahwa Oten nggak selamat karena Oten tidak mengikuti perintah Allah Bapa. Berarti udah kau teliti di Alkitab kayak gitu lah istilahnya baru. Udah. Oh, jadi kayak mana? Kemana isinya? Kata Yesus, apa kata seorang murid kepada Yesus? Tuhan, sedikit saja kalian selamatkan. Berusahalah masuk ke pintu itu, tidak akan dapat. Berarti kau berarti belum kau perkembangkan kalau kayak gitu. Apa yang mau dikembangkan? Ada pertanyaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dalam pandangan saya begitu. Kalau manusia berdusta, normal. Yang tidak boleh berdusta adalah Tuhan. Kalau ada Tuhan berdusta, maka itu hantu, bukan Tuhan. Mantap, berarti kena prank dong, Bang Zuma loh. Kami semua kena prank, gak masalah, kan bukan kami yang ngeprank. Yang gak enak itu adalah umat Kristen kena prank sama Yesus. Ngakunya selamat tapi Yesus tidak menyelamatkan. Karena Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu yang kasihan itu. Sok-sokan gak pernah berbuat baik, sok-sokan ngaku-ngaku anak dewa, anak Tuhan, tahu-tahu gak jadi masuk surga. Nah itu tuh udah mati masuk neraka. Nah itu kena prank yang sangat-sangat tak bisa diterima. Kalau cuman ada orang aku mualaf terus dia pindah lagi, kami nggak rugi. Aku nggak rugi. Kalau Pak Dondi yang rugi ya duit, bukan rugi ini enggak. Ngaku-ngaku mau menyelamatkan, toto tidak menyelamatkan, gitu ya. Itu baru nggak bisa. Yesus sudah selamat. Siapa yang lihat Yesus sudah selamat? Siapa yang lihat Yesus di surga tuh? Siapa yang lihat? Surga emang udah ada yang lihat? Ada-ada aja kalian ini. Coba tunjukkan sama aku kalau Tuhan kalian itu duduk di surga, yang lihat siapa? Kok bisa gitu? Ada yang lihat surga dari dunia?
Ya bener lah. Hah, ada juga nih. Halo, dikasih otang. Agamanya Pak Dika? Kristen. Ya, silakan bertanya saja. Kapan lebaran, Kak? Apa yang kau nanya? Mau ngasih THR kau? Nggak nanya aja. Apa yang kau nanya? Oh. Kan apa mau ditanya, dibilang aku nanya gitu aja kok. Tanya tentang ajaran di sini. Tentang Oh, teologi, kristologi, dan islamologi. Maksudnya itu perkembangan masa ke masa itu. Bukan. Jadi Orang Kristen tidak selamat. Nah, kayak mana pendapatmu? orang Kristen tidak selamat. Yang menyelamatkan dan diselamatkan siapa tuh? Orang Kristen aja nggak selamat, kok kita bahas yang menyelamatkan? Kalian aja nggak selamat. Kenapa? Oh. Karena kalian tidak mengikuti perintah Bapa di surga. Jadi pertanyaannya Ya, itu udah perkembangan itu. Kok perkembangan? Apa perkembangan? Apa yang Iya berkembang kan, di lubang hidung? Iya kan, kau kan buat pertanyaan kayak gitu kan udah Berkembang. kau teliti. Sudah aku teliti di kitabmu bahwa Oten nggak selamat karena Oten tidak mengikuti perintah Allah Bapa. Berarti udah kau teliti di Alkitab kayak gitu lah istilahnya baru. Udah. Oh, jadi kayak mana? Kemana isinya? Kata Yesus, apa kata seorang murid kepada Yesus? Tuhan, sedikit saja kalian selamatkan. Berusahalah masuk ke pintu itu, tidak akan dapat. Nggak Berarti dapat kau nggak, kalian. berarti belum kau perkembangkan kalau kayak gitu. Apa yang mau dikembangkan? Ada pertanyaan seperti gitu atau isinya Alkitab kayak Ya, gitu. apa yang mau Kau buat dikembangkan? pertanyaan. Ada di dalam kitabmu tertulis. Iya, kau bikin suatu pertanyaan. Aku yang bertanya ini, apakah Oten selamat? Tidak, kata kitabmu. Kayak mana pendapat kau? Demi kata dan kalimat yang ada isi Alkitabnya, seharusnya kau kembangkan dan kau Sudah aku kembangkan. terangkan. Tidak ada pernyataan Yesus kalau Kristen selamat. Aduh, bahaya seperti kayak ini kau. Apa Langsung kau ponis orang kayak gitu. Yesus yang bilang. Ini aku tunjukkan dalilnya ya. Jadi kenapa kau ngirup oksigen? Aku juga ngirup oksigen. Sama-sama hidup kita. Ya, apa jawablah. kaitannya dengan selamat dan tidak selamat? Iya. Ya kau hidup, aku hidup. Terus Kebutuhan babi pun dagingmu. hidup. Babi pun Iya. hidup. Terus apa masalah? Kita kan ngomongkan manusia, bukan binatang. Standarmu Iya, ngomong kalau cuma binatang sekedar sama hidup. manusia. Bukan. Kau kalau standarmu- cuma sekedar hidup. Enggak, Bukan kau standarmu hidup. kau Kalau standarmu seandainya hidup, nilai apa standar ini? Kau standarmu binatang Iya, sama apa manusia. kaitannya relevansi pertanyaan Ih, kau rendah dengan kali lah pertanyaanku kau. apa? Rendah kali lah kau Kau yang samakan bilang. kau samakan Kalau cuma aku sama sekedar- binatang. Ya, baby kan juga menghisap oksigen. Kau yang menyamakan. Ya, aku kan standar manusia. Ini sama-sama hirup oksigen. Bukan cuma manusia yang hirup oksigen, babi Iya, pun juga. janganlah kau luaskan. Itu kau luaskan. Karena kau parameternya hidup. Lalu kau bawakan. Kau menjarakan pola pikir orang. Apa? Kau ngomong apa ini? Aduh. Iya, Kau kau ada kan masalah standar apa? bahasamu. Kau kan Apa standar ini? bahasamu. Ya apa? Ya terus Apa kenapa ini? kau bikin ngapain? kalimatmu? Terus ngapain kau bikin kalimatmu kayak gitu? Karena Buat aku ngomong lah. Ya karena aku mau bertanya. Ih. Aduh. Apa nih? Kau kenapa? Banyak kali utang Udah bahaya pinjammu. kok kayak gitu. Kau yang ku tengok bahaya loh. Banyak kali utang pinjammu Enggak. kayaknya ini. Kau bunuh pikiran orang dengan suatu Kau pertanyaan. daripada membunuh Tuhan. Hah, lari lagi ke situ kan? Hah, tengok. Oh, Daripada membunuh Tuhan. aduh, lari juga ke situ. Nah, kenapa rupanya? Ada. Tak Aduh, kajui. aduh, Langsung sakit perut dia dengarkan membunuh Tuhan. aduh. Langsung Rendah dia. serenda-rendahnya. Apa? Loh, yang mengatakan kalian sekelas hewan adalah Tuhan kalian. Ah, Kalian dibilang Tuhan anak domba. kalian. Kau itu ngomong negatif. Berarti Sekali Tuhan kau bilang ngomong negatif positif. itu. Berarti negatif itu Yesus itu bilang kalau kalian anak domba. Di Parah mana? kali kau. Di mana ngomongnya gitu? Aku datang untuk domba-domba tersesat. Aduh, di mana? Coba dulu. Aku datang untuk domba-domba tersesat. Mana? Coba dulu. Kalau kutunjukkan memangnya kau akui kalau kau domba. Gini Bu. Apa? Gini Bu. Kau punya
sel telur di rahimmu. Jangan lisan kau jadi berbahaya, jadi suatu penyakit di hatimu. Yang ku baca dari Iya tadi itu kan? Bible. Kau pikir Bible itu menyakitkan hati berarti? Sakit kali yang nggak punya keturunan dah. Oh, berarti kalau kalau ku baca Bible itu berarti sakit hati kau. Enggak sakit hati. Sakit hati nanti kalau nggak punya keturunan kau dah. Apa urusannya dengan keturunan? Ya, lisanmu. Apa? Urusannya apa? Mulutmu lah adalah harimaumu. Ya Saya kenapa enggak mulutku? percayaan gitu. Ya kenapa mulutku? Aku ngomong apa? Saring lah. Ya apa yang ku bilang? Saring. Sebagai perempuan itu Loh, saring. di sini justru kita menyaring pembicaraan supaya jangan merendahkan Yesus. Siapa merendahkan? Kalian lah, kau kutuk dia. Kan kau ponis juga orang. Loh, Galatia Kalian pasal lah. 3 ayat 13. Aduh. Kau nggak percaya itu? Ya tak tahan lah imanmu. Masa nggak tahan Iman kau imanmu? mana pula imanku? Imanmu itu Galatia itu kitab siapa? Kitab kitab kau. Adapun tak adapun kau harus tahan mendengarnya, bacaannya, Udahlah, tulisannya. kayaknya kau kebanyakan lampinya di Nggak bawah perlu aja, di kau bawah aja. kembang-luaskan. Apa-apa aja. Kayak gini lah kualitas kalian. Yang mau jadi domba naik di sini, domba yang teratur ya, bukan domba yang kejang-kejang. Domba rabies nggak usah. Nggak bisa aku mengendalikan domba rabies. Ya, kalian domba-domba yang kejang-kejang. Domba rabies kalian udah tap-tap layar aja. Tak apa-apa aja katanya. Kita ngomong apa dia ngomong apa. Nah kita bahas teman-teman ya. Nanti hari Selasa saya debat dengan Rap Jono membahas siapa yang tokoh mitos, Nabi Muhammad atau Yesus. Keren teman-teman. Tema favorit gue. Kita hajar mereka, kita tunjukkan bahwa Tuhannya mitos. Gitu. Kalian ini diajarkan kejang-kejang, kalian heran saya. Selasa depan di roomnya Mary. Duluan Yesus dari Muhammad, Bu. Memang duluan Yesus dari Nabi Muhammad. Dari Tuhan kau duluan Nabi Musa. Terus nggak nyembah Nabi Musa kok, Dek? Kalau memang Yesus kau lebih dulu, gunanya apa? Makanya aku bilang Tuhan kalian yang sudah dulu lahir aja tidak ada memperbaiki peradaban. Nabiku baru memperbaiki peradaban. Nabiku ada fakta arkeologinya. Tuhan kalian ada nggak fakta arkeologinya? Jam berapa? Jam 9. Ada nggak Tuhan kalian fakta arkeologinya? Nggak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Jangan ngadi-ngadi ya. Sama saya jangan dusta. Nggak bisa kalian dustai saya. Saya bukan orang yang mau mendengarkan dusta kalian. Tidak tertarik saya dengan dusta kalian. Halo Pak Dar, agamanya apa? Ina. Anak domba atau anak orang? Nggak masuk ke Ina. Bata. Oh, di bawah dulu. Ya, di sini anak-anak domba dapat ilmu, serigala dapat hukuman, ketabok. Yang di sini yang mau mendapat ilmu aja. Anak domba dapat ilmu. Anak domba atau anak orang, Ibu Oma? Anak domba atau anak orang? Halo? Oke, Oma kita turunkan. Di room ini anak-anak domba dapat ilmu, serigala dapat malu. Apalagi kau Dika. Selasa jam 9 insya Allah. Mut Wulan. Assalamualaikum. Islam Kristen. Islam Kristen. Slim. Ya, ada yang mau disampaikan? Apa yang mau aku sampaikan? Kalau sesama muslim ngapain? Kayu nih, tak ada. Oh ya udah di bawah aja ya. Ya. Assalamualaikum.
Halo Pak Victor. Ya, selamat siang. Siang Pak Victor, buka kamera Pak, biar enak. Oh, aduh. Lagi tiduran ini. Nih udahlah Pak Victor udah pernah buka kamera, gimana Pak hari-harinya Pak? Baik. Gimana pendapat Bapak? makasih. Tema kita adalah Oten tidak selamat. Ya, saya sebagai orang Kristen ya tidak sependapat. Pasti itu. Kenapa begitu? Kok nggak sependapat? Karena janji Tuhan Yesus itu kan pasti. Janji apa kepada siapa? Janji saat Tuhan Yesus naik ke sorga disaksikan oleh ke-12 muridnya dan dikatakan, dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang kembali menjemputmu agar di mana aku berada kalian pun berada. Di mana itu Pak? Coba Pak, ayat apa yang Bapak baca? Cari lagi nih. Iya karena Itu- gini loh Pak, itu pada saat data itu saya Yesus sih. bicara Ya. sama siapa? Kepada murid-muridnya saat Tuhan Yesus Nah mau kalau naik itu ke saya atas sorga. percaya Yesus itu akan menyelamatkan murid-muridnya, yaitu domba tersesat dari kalangan Bani Israel, bukan dari Ya. Bani Kunarion, dari orang-orang Yunani. Ya. Ya betul. Tuh. Nah Bapak orang Yahudi bukan? Kan di situ ada terusannya, Uni. Di situ kan Apa? ada terusannya. Dan jadikan semua bangsa murid-muridku. Dan Bapak jadi murid. baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya udah kalau gitu Bapak jadi murid atau jadi penyembah? Saya anak, banyak sih saya anak ya. murid Nah kan ya. ngaku-ngaku kan? Kata Iya dia dong, jadikan orang anakku Kristen atau tuh- jadikan murid? Kan memang sudah diajarin. Kata Yesus jadi anak atau jadi murid? Kalau kepada muridnya kan dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah berarti Bapak itu harus jadi apa? Jadi murid atau jadi hamba? Anak pun bisa jadi murid dong, kan diajarin. Ya anak pun bisa jadi murid, tidak setiap murid adalah anak. Iya betul, tapi kan Yang saya tanya yang disuruh jadi anak. apa? Jadi Yang saya anak. tanya itu disuruh jadi apa? Jadi anak disuruh. Di mana Ya, itu tertulis? iya. Di mana itu tertulis jadikan semua bangsa anakku? Tertulisnya di doa Bapa kami. Gimana doa Bapak kami bunyinya? Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil sebagai Bapa. Berarti Kita Tuhan kalian anaknya. bapak-bapak. Ya kita anaknya. Oh jadi memang Tuhannya bapak-bapak. Bapak, kita kan memanggil Allah itu kan Bapa. Bapak Iya kan kami yang bapak itu berada panggilan dalam untuk gender laki-laki kan? Berarti gendernya Tuhan Bapak itu laki-laki. Iya betul. Jadi yang Allah Bapa itu laki-laki. Iya kan sebutannya kan memang Bapak. Yang perempuan nggak ada Tuhannya, cuma laki-laki aja yang ada. Perempuan itu kan digunakan untuk sebagai mengandung dari Roh Kudus. Waduh, cuma jadi kantong anak aja perempuan gini. Iya kan untuk melahirkan sang manusia anak. Oh, jadi untuk sang melahirkan anak. aja. Iya, melahirkan sang Nggak ada anak. lagi gunanya perempuan, cuman itu doang. Loh, Aduh, ngeri juga ya perempuan memang cuma jadi. seperti itu kan, perempuan diciptakan itu kan Ya, dari nggak tulang apa-apa. rusuk. Iya, cuman untuk beranak aja, jadi objek seksual aja ya. Loh enggak dong, kan Hawa Loh, itu terus? diciptakan dari tulang rusuk sang Adam, sang laki. Iya, untuk berikan anak aja kan. Ya sebagai ibu. Iya, makanya saya bilang untuk jadi kantong anak aja. Cuman jadi objek seksual aja. Beda di Islam. Kalau di Islam itu Enggak Tidak ada. mau menciptakan Malah kalau di manusia Kristen dan nggak ada jin untuk- begituan. lah terus Di tadi Kristen katanya perempuan, kan saya tanya ada nggak Tuhannya yang perempuan? Nggak ada, karena Nggak perempuan ada itu kalau Tuhan diciptakan untuk beranak. perempuan. Makanya kalau Tuhan perempuan laki-laki ada, Tuhan laki-laki Iya ada. dong, ya ada. Nah berarti cuma laki-laki doang yang bisa menjadi Tuhan kan? Enggak diposisikan sebagai Iya, kalau perempuan nggak layak jadi Tuhan di agama kalian.
Belum sampai ke sana sih, cuman yang hadir kan memang Yesus. Yesus itu kan sebagai domba jantan sulung. Iya, Jadi harus Yesus nggak perlu jantan. dikatakan domba jantan, memang dia Harus jantan, dia laki. tahu. Benar, harus laki. Dia laki. Benar. Berarti Umi. memang di agama Kristen itu yang bisa jadi Tuhan itu cuma laki, perempuan nggak bisa. Allah masuknya melalui itu ya, Uni. Jadi Allah hadir ke dunia ini melalui yaitu tadi domba jantan yang sulung. Iya, iyalah. Oke, Pak Victor. Pak Victor ini Gitu. nyembah Yesus nggak kemarin? Saya anak tidak menyembah, saya mentaati. Tidak menyembah anak tapi menyembah Bapa. Mentaati. Kalau Roh Kudus Bapak disembah. sama anak sama. Oh, Bapak sama anak sama. Ya, Ketika anak mati, Bapak ikut mati. kan itu hanya untuk masuk aja agar Bapak ini bisa masuk ke dalam kerajaan maut itu melalui kelemahannya manusia saat dimana manusia memang sudah mendapatkan maut terlebih dahulu. Ngapain itu Bapak masuk ke dalam alam maut? Ya, untuk tetap berkuasa karena di situ kan sudah dijelaskan di Yesaya 14 ayat 15, di situ Lucifer dibuang. Jadi Bapak supaya ngapain ke tetap- alam maut? supaya tetap Lucifer dan friend-friendsnya itu memang benar-benar tunduk meskipun mereka berada di alam maut. Jadi Allah Maksudnya gimana ini? Allah masuk ke Maksudnya dalam nggak? kerajaan maut melalui Yesus Kristus Ngapain? agar Lucifer dan teman-temannya ini tetap tunduk dan Tetap tunduk mengakui gimana bahwa Allah ada dimanapun. Nggak ngerti maksudnya itu dia memangnya di surga nggak bisa ngatur Lucifer. Kan beda, kan udah memberontak di sorga saja udah memberontak. Iya, kalau Tuhan dari surga dia nggak bisa ngatur Lucifer, berarti Tuhan harus dari surga nggak bisa ngatur semut di dalam hutan berarti. Di sorga aja memberontak ini. Iya, Tuhan harus ketemu dulu sama Lucifer buat mengatur. Berarti Tuhan kalau duduk di surga nggak bisa ngatur dunia. Di sorga saja, even itu Lucifernya sama-sama di Saya sorga. nggak bilang itu Lucifernya, saya bilang memberontak. Tuhannya. Saya Kalau memberontak tahu. dia nggak bisa diatur berarti. Iya, Umi. iya, makanya Tuhan berarti nggak bisa ngatur setan berarti. Berarti Tuhan tidak bisa mengatur setan. Waduh. Loh, gimana? Jelaskan di situ dikatakan bahwa mereka memberontak. Lucifer itu berarti ingin ada gitu ya. menjadi seperti Berarti, Allah. berarti ada Tuhan yang tidak bisa mengatur setan begitu ya. Kan sudah jelas Lucifer memberontak dan Lucifer ingin menjadi seperti Allah. Iya, Kan poinnya gitu ada Tuhan yang kejadiannya. tidak bisa mengatur Lucifer berarti. Iya. Coba saya rekam dulu Pak, bentar. Dan saudara kita Pak Victor yang mengatakan bahwa ternyata di Kristen itu Tuhan tidak bisa mengatur Lucifer, mengendalikan Lucifer. Baru dia jadi manusia dulu baru bisa mengendalikan, betul? Itu untuk di kerajaan maut setelah Lucifer dibuang. Di Yesaya 14 ayat 15 tertulis bahwa Lucifer itu dibuang ke liang-liang kubur. Tuhan tidak bisa mengatur Lucifer. Bisa, makanya itu Allah bertahta di sana dan mengatakan. Nah, katanya tadi dia harus turun dulu ke alam maut bertemu Lucifer baru bisa kan diatur. setelah Kalau dari jauh nggak bisa. Kan Setelah dibuang nggak? Iya, makanya setelah saya tanya. Lucifer memberontak. Setelah Lucifer dibuang, bisa nggak Tuhan Bapa hanya duduk di surga mengatur Lucifer? Kan berada di alam maut. Di Bisa yang- nggak? Nggak bisa berarti. Berarti Allah Bapa tidak bisa mengatur Lucifer yang di alam maut. Bisa, itu buktinya, kenyataannya Allah hadir dalam Yesus Kristus. Makanya dan saya tanya, kalau Allah hanya duduk di surga tanpa menjadi Yesus, masih bisa nggak mengatur Lucifer dari surga? nggak tahu, tapi yang saya tahu Allah hadir Nggak tahu. ke dalam dunia Tidak orang tahu. mati. Tunggu, tidak tahu berarti Anda tidak tahu kalau Tuhan anak itu bisa berkuasa atau tidak ketika Lucifer ada di alam maut.
kenyataannya Allah hadir ke dalam, Allah hadir melalui Iya, Yesus Kristus hadir masuk. itu paham kan, hadirnya harus jadi manusia dulu. Tanpa Ya. jadi manusia di surga saja dia duduk, dia bisa nggak mengatur Lucifer, mengalahkan Lucifer? Nggak tahu, yang saya tahu Allah hadir Nggak tahu, melalui Yesus memang menjawab. Kristus masuk ke Yaudah, dalam yaudah. kerajaan maut. Teman-teman, ternyata Bapak Victor tidak tahu apakah Tuhannya bisa berkuasa di surga untuk mengatur Lucifer dalam maut. Ternyata Pak Victor nggak tahu, teman-teman. Iya, Ya, nggak tahu. tidak tahu. Ya udah. Kalau hadir dalam kerajaan maut dan menyatakan diri untuk Lucifer tunduk, oke, saya tahu itu. Gitu nih. Jadi nggak mungkin Iya, iya. saya menyatakan bahwa saya tahu padahal saya nggak tahu gitu. Ya, sebenarnya tanpa diberitahu kita tahu Tuhan itu maha mampu. Seharusnya Tuhannya mampu, tapi ya udahlah, Anda kan nggak tahu. Oke, silakan Pak Kartola, Bu. Gantian ya Pak Oke, ya. terima kasih, Kartola Uni. Bobo, sama-sama Pak. Kartola Bobo, silakan, agamanya apa? Islam. Ada yang mau disampaikan? Ada sedikit yang mau disampaikan. Apa itu? Saya cuman begini, ini Kristen ini bagaimana indera pemikiran ini, orang indera tidak lihat ini yang kejadian peperangan ini apa yang terjadi. Jangan sampai di Indonesia ini dalam kalimat-kalimat ini menyinggung, selalu menyinggung perasaan umat-umat Islam. Saya takut jangan sampai Kristen di Indonesia dengan Islam di Indonesia jadi berantakan. Makanya kita Mana nggak usah berantem, Pak. Ngapain kita berantem? Kita diskusi aja, Pak. Biar kita ndak berantem, kita diskusi. Kalau bisa duduk ngopi sambil membicarakan agama, ngapain harus berantem pakai parang? Ya oke. Oke. Ya, diskusi ini justru menghentikan perperangan. Ya, begitu. Terima kasih Bapak Kartola Bobo. Ya oke. Halo, selamat siang Bu Uti. Ampun. Jadi nggak batal kah? Oh, nggak sengaja naik kayaknya. Aduh, ngantuk banget aku guys. Ngantuk aku guys. Tidur dulu lah kayaknya ya. Kayaknya aku tidur siang dulu deh. Ya. Teman-teman, kita sambung lagi nanti ya. Di Komal ini pokoknya. Jangan kemana-mana, di Komal ini aja. Ngantuk aku. Teman-teman yang di YouTube udah ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk aku. Tidur dulu ya. Iya Pak Musli, ngantuk sekali. Aku istirahat dulu. Gitu. Satu Jadi saya nampak memang- ini loh ini. Kalau nak tanya kata hikmah, saya nampak kebenaran kata-kata Albert Einstein. Kata Humans, LBN. Hilang suaranya bang. Hilang suara Bang Milo. Ada kuasa kegelapan dengan suara Bang Milo. Suara Bang Milo dikuasai roh kegelapan. Bentar lagi Bang Milo terpental nih. Iya. Biasanya kalau menjelang subuh dia ya suka begitu. Karena Bang Milo mulai dikuasai roh-roh kegelapan guys. Setelah itu dia akan ditarik sama Jatuh. Betul kan? Ada roh kegelapan. Kalau ini memang udah gelap dah orangnya. Oten-oten kok tumben ya nggak sudah pada kalau bulan puasa mereka pada tidur. Kan mereka puasa malam-malam. Siang baru mereka makannya. Itu kayak Aku yang beli tadi kacamata baru, Bang Kak. Milo bikin itu kacamata baru. Ada ini. Iya. Resepnya. Tadi sudah kirim uang ke Rijal ya, cuman nggak tahu nyampe nya kapan. Beli Yasin belum nyampe.
Ye, Lebaran. Kuasa kegelapan. Iya, kuasa kegelapan. Ni tadi saya nak sebut ni. Kan Albert Einstein kata, human stupidity is unlimited. Maksudnya, Apa maksud, bang? kebodohan manusia itu tiada had. Ada limit kan? Tak ada limit. Tanpa limit. Berarti Sebab- lebih daripada kerah. Kita tak boleh nak agak. Kita ingatkan kita dah jumpa, okey ni paling bodoh. Tak, Ternyata ada lagi ada bodoh. lagi. Nanti Betul, tunggu betul, lagi. Oi, lagi Ada bodoh lagi. lagi. Maknanya Ada lagi. betul lah, kebodohan manusia ni tak terbatas. Iya. Biasa Setiap kan hari ada. ada. Setiap hari kita jumpa. Nih Bang Adiansa nih Bang Milo. Alhamdulillah hari pertama Uni, makasih ya Uni dan Mesia. Dia udah privat. Dia pertemuan 40 kali 2 juta. Untuk Bang Loading sudah juga 40 kali juga. Nah terus Bang Moto belum, karena dia tak tahu nih apakah dia habis lebaran atau apa. Terus ini Bang Faruk udah standby. Siapa lagi ya Bang? Itu aja kan Bang. Bang Ustaz Wafi itu udah jalan 1 bulan. Berarti 3 bulan lagi. Tapi Bang Loading 40 pertemuan itu dia mau tiap hari katanya. Hancur otaknya. Tahu lah. Kalau yang lain dia 2 kali pertemuan seminggu. Makanya ada yang 4 bulan habisnya, ada yang 5 bulan. Gitu. Jadi kalau abang mulai- login maknanya dalam sebulan dia habis, sebulan 10 hari. Berapa kali? Iya. Kalau memang dia sanggup, ya tak apalah, kan lebih bagus. Lebih cepat gitu. Nanti kan kalau dia sudah pertemuan dia 40 kali, saya tanya dia, apakah sudah cukup atau mau menambahkan lagi gitu. Ni Alif ni apa ni? Tema apa? Bisa Kak Uniriva bikin tema seperti nanti seperti ini. Oh, Oh Kak Kalau Dila. Adil tuh- bagi perempuan. Iya. memang Kristen mana pernah adil dengan perempuan? Coba, tahu tak? Di dalam Bible itu, perempuan itu dikutuk melahirkan, semakin sakit dan dia birahi kepada suami, tapi suaminya berkuasa atas dia. Mana adil bagi kami itu? Udahlah kami yang melahirkan, sakit-sakit itu birahi pula dengan laki. Laki-laki berkuasa banget dengan kami. Itu kutukan Tuhan kepada perempuan loh. Bayangkan, yang dapat anak laki-lakinya, yang perempuannya ditambahkan rasa sakitnya. Terus dia birahi pula lagi sama lakinya. Itu aja permulaan penciptaan perempuan aja udah tak adil, apalagi jangankan Tuhan jadi laki-laki. Penciptaan pertama tentang perempuan aja sudah dibuat tak adil. Makanya si Paulus bilang begini, kan bukanlah Adam itu yang terkutuk, melainkan perempuan itulah yang terkutuk. Begitu, dibuat begitu. Itu lagi satu, Tuhannya tak adil juga. Yang nampak Tuhan cuma 12 orang ataupun sekitar beberapa orang yang ada nampak pada zamannya je. Iya. Kenapa dia tak datang pada zaman aku dah segede ini kan? Orang Itulah. buta pun tak boleh nampak kan. Dan yang paling membuat lagi kita sakit hati, kenapa yang nampak Yesus ni yang buat jahat-jahat aja? Kenapa yang baik-baik tidak? Kenapa orang baik-baik tidak? Baru ada jawabannya. Aku datang untuk para pendosa. Itulah kalau nak jumpa Yesus berzina dulu. Baru nanti bilang, aku nampak Yesus. Tak adil. Jadi kebenaran itu adalah konsisten. Kebenaran itu adalah adil. Kebenaran itu adalah konsisten, adil. Apalagi satu lagi tuh, lupa saya. Pokoknya kalau sudah konsisten, berarti itu benar lah tuh. Adil itu benar lah tuh. Seimbang. Satu lagi. Kebenaran itu adalah konsisten. Kebenaran itu adalah adil. Kebenaran itu adalah seimbang. Kalau tak seimbang tuh tak benar itu. Tak seimbang. Kalau tak konsisten, itu adalah tuh tak benar lah tuh. Kalau tidak adil jelas. Makanya di Islam itu mengandung tiga ini. Konsistensi. Makanya Allah mencintai ibadah yang sedikit tapi konsisten, karena itu pembentukan karakter sebetulnya itu. Terus Allah mencintai manusia yang adil. Terus Allah menciptakan segala sesuatu seimbang. Tuh.
Tapi kalau sudah tak seimbang, untuk Taurat hukumannya begitu, untuk suku Amalek tak dikasih hukum, Tuhan tak diutus, tahu-tahu dibunuh karena tidak menyembah Tuhan. Apa itu? Suku Amalek. Kenapa dia tidak diutus Rasul? Bagaimana dia mau menyembah Tuhan yang benar? Tahu-tahu ketika dia salah menyembah Tuhan yang benar, habisi, tumpas. Mana itu kayak gitu? Makanya Al-Quran jawab, Al-Quran menjawab, Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum diutus Rasul kepadanya. Terus lagi dikatakan Sarah tidak mau berbagi warisan kepada Ismail, seolah-olah Abraham ini tunduk patuh kepada Sarah. Seolah-olah digambarkan dalam perjanjian lama Tuhan itu tunduk kepada Sarai. Kenapa? Karena dia majikan. Kalau di Malaysia tu dipanggil GTB ni. Apa tuh GTB? Geng takut bini. Nah, dan lebih parah bang, bukan Abraham yang takut bini, Sarai. Ketika Sarai minta apa, Tuhan kabulkan. Dia tidak mau berbagi dengan. Abang tahu asal muasal Hagar itu diusir dalam perjanjian lama itu? Ini parah tau bang. Ini pernah kajian saya nih. Nanti besok saya angkat ini. Jadi Hagar itu diusir dalam perjanjian lama itu gara-gara Sarah ini, dia melihat Sarah ini, anak-anaknya Ismail ini bermain dengan Ishak. Nah dia bermain bang, kata Sarah anaknya diganggu. Sarah ini tak mau, dia sakit hati tengok Ismail ini, dan dia tak mau berbagi warisan dengan Ismail. Tak tahu Ismail ini kecil lagi, 16 tahun, lagi main dengan adiknya gitu. Lalu dia diusir Hagar. Abraham ikutlah. Ketika Abraham nak marah, Tuhan langsung bujuk. Betul kata istrimu itu. Betul kata istrimu itu. Jangan kau tolak istrimu itu. Lady boss Lady boss. Iya, lady boss. Iya, betul-betul digambarkan begitu. Tuhan ini berpihak kepada wanita yang serakah. Tuhan digambarkan berpihak kepada wanita serakah. Dan wanita serakah seolah-olah dimuliakan karena dia majikan. Makanya abang kalau tengok Oten menghina Nabi Ismail, selalu apa pula hinaannya? Hagar itu, Ismail itu anak budak, hamba. Jadi secara tidak langsung Kristen mengakui bahwa mereka itu rasis, karena Tuhan hanya berpihak kepada majikan. Tuh, saya tunjukkan dalil nih. Itu maknanya sebenarnya kalau kita nampak dalam Bible ni sebenarnya ada unsur politik sebenarnya. Betul tak? Karena yang nulisnya itu orang Yahudi, ada kepentingan kepada suku mereka. Iya. Nih, kita tengok, abang bayangkan ya, kata Kristen, Hagar ini dia itu jahat karena dia itu ngambil istri suami orang. Padahal tahu tak, di dalam kitab Kejadian pasal 3, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya. Jadi Hagar ini budak digambarkan. Bayangkan bang, saya ini budak, tiba-tiba saya punya majikan, dia suruh saya untuk dihamili sama suaminya. Bisa saya tolak? Tak bisa saya tolak. Tidaklah. Saya ini hamba. Sudah bunting hamil, hanya memandang saja, cemburu Sarai. Hagar memandang aku rendah. Apa kata Abraham? Kau bisa memperlakukan apapun. Dihantam Hagar ini. Lari Hagar tak sanggup. Datang Tuhan, malaikat Tuhan, kembali kepada majikanmu untuk dihantam. Disuruh kembali. Ajaran apa? Sudah dihantam Hagar. Dia kabur, tidak boleh sama Tuhan. Disuruh usir, sudah punya anak. Dia tidak mau berbagi warisan dengan Ishak. Disuruh usir. Ketika Abraham tidak mau mengusir, Tuhan datang lagi. Betul kata binimu itu, yang menjadi keturunanmu itu Ishak. Jadi seolah-olah Tuhan digambarkan berpihak kepada Sarah yang bengis ini, hanya karena dia majikan. Lepas tu mengaku maha adil. Lepas tu ngaku-ngaku pula, aku datang untuk menyelamatkan semua orang sampai aku mati. Ini kurang apa aku nih? Macam drama Cina. Dia yang buat, dia pula yang sok-sok baik. Dia yang biang keroknya. Playing victim. Dia playing victim. Dia yang beringas, dia yang hancurkan, dia yang bunuh. Habis itu saya ini baik sangat lah.
Gitu. Ini dulu itu materi saya dulu bang. Itu banyak oten kalang Tapi kabut sebenarnya itu. bagus begitu ni. Lepas tu kita bandingkan pula dalam Al-Quran penyelesaian. Maknanya gini, kita bangunkan dulu masalah. Baru penyelesaian selesaikan dia dengan gini. Quran. Gitu. Nanti bangunkan lagi masalah. Penyelesaian begini. Jadi kita datang bawa solution. Jadi sesuai lah. Islam itu solution. Dan Islam itu Ya. meluruskan kesalahan. Gitu. Betul. Kalau di dalam Islam lain lagi cerita, tak macam gitu, ya. Jadi kita bawa pakai hadis Nabi nih. Jadi memang Allah menghendaki Sayyidah Hajar ini untuk diletakkan di tanah Arab. Sebenarnya apa hikmahnya? Memang Allah sudah tahu nanti bahwa Yerusalem ini akan berantakan apa segala macam. Kalau saya tuh ambil hikmah di situ, Bang. Tentu Allah sudah tahu nanti bahwa Baitul Maqdis ini akan jadi bahan rebutan, akan dibom, akan dihancurkan. Makanya arah kiblat kita pada akhirnya ke Mekah. Karena nanti Mekah itu akan aman kita untuk berkiblat ke sana gitu. Ternyata terbukti. Allah tahu apa yang akan terjadi nih. Terus bahkan Allah jaga di situ Nabi Ismail nih. Mana di sini nih? Dalam Quran surah Ibrahim tuh. Jadi memang bukan dia tidak bertanggung jawab, dia diperintahkan untuk meninggalkan Sayyidah Hagar di situ oleh Allah, karena memang Allah akan jaga Nabi Ismail, ya kan? Memang Nabi Ismail itu untuk akan mengeluarkan Bani Arab dari situ gitu. Itu kehendak Allah. Kalau di dalam Bible gara-gara Sarai tak mau dia digambarkan Sarai itu jahat sekali. Dia macam seolah-olah gini tau ni. Mereka tahu cerita yang besar. Artinya dia nampak akhirnya pergi ke Arab dan segala macam. Untuk justifikasi mengapa Ibu Ismail itu pergi ke Arab, maka direka cerita-cerita di dalam tu. Seolah-olah begitu kan. Sedangkan ceritanya bukan begitu. Maknanya macam saya bayang begini ni. Banyak sebenarnya dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru perkara-perkara yang sebenarnya tak mungkin lah macam ni, yang gitu tau. Anakronisme lah. Dia macam dia bercanggah sana, dia bercanggah sini, dia bertentangan sana, bertentangan sini. Lepas tu ada benda-benda yang tak masuk akal, macam mana manusia boleh nampak ni? Gitu. Yang macam engkau tak ada kat situ. Iya. Lepas tu tak mungkin juga ada orang bagi tahu engkau. Tapi tiba-tiba cerita tu boleh ada kat engkau dan engkau bukannya rasul. Okey, katalah engkau tak ada kat situ, tak ada orang mungkin yang boleh bagi tahu engkau, tetapi engkau memang menerima wahyu. Itu lain cerita tu. Maknanya perkara gaib lah. Ini dia bukan rasul, bukan manusia pilihan. Dia tak ada orang boleh bagi tahu dia, tapi dia boleh tahu. Itu artinya kan benda-benda yang memang tak masuk akal. Dan ada juga contoh macam satu lagi ketika katanya Yesus bangkit. Dan Yesus bangkit tu bukan dia seorang bangkit tau. Ada ribuan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh pun bangkit juga. Iya, yang di ayat itu ya. Lepas tu pergi mana ni yang ramai-ramai ni? Jadi kalau engkau kata Yesus mati dan bangkit itu satu kebanggaan, kau kena ingat ada ramai orang-orang soleh juga yang bangkit, kau tak tuhankan dia pun. Kan? Jadi dekat situ macam ni apa benda. Lepas tu kita bayang ni, kalau lah ketika Yesus bangkit tu ada banyak lagi orang bangkit ramai-ramai berjalan, tu dah macam zombie tau. Iya betul. Orang-orang kudus pula. Dan itu pun orang lihat loh, katanya tertulis loh. Dilihat orang. Tak kekacau bilau masa zaman tu. Zombie bang. Jadi kalau zaman sekarang ni masuk CNN, masuk BBC, jadi akan jadi satu cerita ataupun satu yang meluas lah. Semua orang akan menceritakan perkara tu. Tapi sebaliknya saya nampak ini rekaan ni. Maksudnya penulis tu dia main tulis lah ikut suka dia. Macam tu. Jadi benda tu ikut suka dia lah. Apa benda yang cerita bagi sedap. Sampai kan ada, kalau kita tengok dekat kitab apa yang sampai ada catatan di pinggir tu, di tepi tu, dia kata oi bodoh macam mana cakap, bodoh, cuba jangan tukar-tukar ayat ni, jangan memandai-mandai tukar kan dia kan. Tu kat mana tu? Ingat ni?
dalam Bible. Dalam Bible Itu catatan Ibrani, dalam Ibrani. Ibrani. Bodoh, jangan biarkan ayat itu terletak begitu saja gitu. Ada jangan itu. diganti-ganti ya kan gitu kan. Jangan diganti-ganti. Jadi sebenarnya mereka ni mengalami masalah, orang tukar-tukar ayat ikut kepentingan dia. Ada yang tukar-tukar ayat ikut pemahaman dia, ada yang ikut suka Iya, dia lah. dirubah dia. Dirubah ikut suka hati. Dan siap ada nubuatan lagi. Jadi macam mana benda macam ni boleh. Yelah, satu lagi saya pun nampak kan ada tu, kalau kita tengok video kat TikTok, kebanyakan orang-orang Kristian ni kalau ditanya apa yang kamu tahu ayat daripada Bible, tolong berikan, semua tak boleh jawab. Tapi kalau orang Islam ambil petikan mana, semua tak ada seorang tak tahu kan. Maknanya sebenarnya mereka ni menganut ajaran Kristian kononnya, menjadi pengikut Yesus, tapi kitabnya tak pernah baca. Masalah apa yang diikut kita pun tak tahu. Jadi masuk akal ada betul. sebuah ini bang, sebuah kajian kajian komparasi ini ya. Saya pernah kaji dengan Bunda Etika. Sebetulnya antara Hagar dengan Sarah ini itu dikasih keadilan gitu loh, Ishak dan Ismail nih. Maksudnya gini, Sarah itu dia punya keturunan dari ke Bani Israel. Sementara Hagar itu memang Allah yang perintahkan letakkan di lembah, di mana memang ada kan dalam Quran surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, aku telah meletakkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada pohon di Baitullahmu, gitu kan. Ini saya bacakan nih dalam Quran surah Ibrahim nih. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahmu yang dimuliakan. Artinya kan bait Allah yang di Mekah ini kan dipercayai umat Islam itu sudah dibangun di zamannya Nabi Adam. Lalu dilanjutkan pondasinya sama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kan begitu sebetulnya. Jadi Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis juga begitu bang. Jadi sebenarnya itu sudah Nabi Ibrahim ini sudah adil kepada kedua putranya ini, Ishak dan Ismail ini. Sudah adil sebetulnya. Adil sekali. Maksudnya Hagar dapat juga tempat, Sarai juga dapat tempat, dan bahkan Hagar itu juga punya bait, Sarai juga punya bait. Itulah baitnya Baitul Maqdis. Batu itu bang juga bang sama. Batu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada di Mekah. Sarai pun juga punya batu bang, batu kultus itu. Itu yang saya tidak tahu. Itu yang saya tidak tahu batu. Itu yang batu yang pernah saya bahas sama Bunda Etika tuh. Coba saya cari tahu. Bunda Etika tuh tahu tuh. Ada bentar. Bunda Etika itu siapa nih? Guru yang saya pas ngajarin Yahudi. Itu di tradisi Yahudi. Mereka ada kayak Sarah itu juga punya batu yang sama-sama diberikan. Jadi kayak keadilan itu sama, karena Sarai itu nanti nenek moyang dari Bani Israel, kemudian Hagar itu nanti nenek moyang untuk Ismail, dan Ishak itu untuk Bani Ismail gitu. Sebenarnya sama gitu. Sudah dibuat adil gitu. Bahkan dalam Bible sendiri kan Ismail 12 suku, Israel 12 suku. Sama-sama 12 suku. Akan kubangkitkan 12 raja dari keturunan Ismail. Dari Israel juga 12 suku. Gitu. Makanya 12 kabilah gitu ya. Adil sebetulnya ada dua-duanya. Cuman di Yahudi ini tentu mereka menuliskan yang mereka mau gitu. Di Arab, nah sebenarnya sama-sama ini bang, sama-sama pernah tersesat, sama-sama pernah apa gitu loh. Cuman bedanya kita tak diceritakan banyak tentang kisah Bani Arab. Cuman kita ketemu Bani Sodom, kaum Sa Allah sebutkan beberapa kaum kan, kaumnya Nabi Lut gitu, kaumnya Nabi Nuh, itu aja yang Allah sebutkan. Kalau di Bible dia cuman menceritakan tentang kaidah Israiliyat aja. Bani Israel aja diceritakan macam mana Bani Israel itu gitu. Itu ada ini dalam kisah besoklah saya mintakan datanya itu.
Itu data dari Yahudi itu. Kita itu bukan. Boleh. Maksudnya orang Yahudi pun mengakui bahwa ada bait yang dikultuskan. Dia ada batu ajaran yang aswad pun dia dikultuskan. ada. Adalah Cuma semacam mungkin ajaran aswad juga. Sarahul Aswad. Ada bang namanya. Saya tuh nantilah saya tanya Bunda Etika tuh. Dulu tuh saya sebetulnya kalau mau puncak atau kunci, makanya saya pernah bilangan sama Kak Iba sama Bang Milo kan. Saya tuh kalau mau kuliah tuh saya mempelajari keyahudian karena itu puncaknya bang. Itu puncaknya. Itu kenapa saya percaya Zaid bin Sabit itu disuruh belajar Taurat dan belajar bahasa Ibrani. Sebenarnya semakin digali keyahudian semakin terang benderang bang. Gitu. Kalau Kristen ini semakin dikaji semakin kusut kepala kita bang. Kalau Yahudi berantakan semua. Tadi ilmu langsung. Tapi kalau keyahudian kita teliti bang, kenapa Yahudi ini sedikit ada, bahkan para ulama tengok kan, mereka tidak tolak kisah Israel kan, bahkan mereka masukkan dalam tafsir kan, karena sejahat-jahatnya mereka tuh tetap termasuk yang ini betul-betul beragama gitu. Nabi bercakap tu ni. Nabi sebut tu. Kisah Israeliat, jangan kamu dustakan, jangan kamu benarkan. Wala tu sodik, wala tu kazab. Jadi maknanya Nabi Boleh itu pun dikaji. boleh kata dia mengiktiraf. Jangan didustakan, jangan diiyakan. Dibenarkan juga. Itu. Itulah saya tuh. Makanya saya pernah bilang kan, kalau Allah izinkan saya sambung, saya tuh mau ambil satu materi khusus tentang tradisi mereka. Nantilah selesai S2 lanjut S3 di Maroko. Tak bisa. Allah. Kayak Ibala tuh. Gitu. Karena nanti kalau saya udah Alang-alang menyeluk Perkasam ni. Kata alang-alang menyeluk Perkasam dia sampai ke Pangkalangan. Alang-alang memang dah masuk dalam bidang ni, jalan terus, jangan toleh belakang. jalan terus. Jadi kalau saya sudah kuasai yang ini kan prodi yang awal ini kan komunikasi penyiar Islam, maknanya saya belajar tutorial, belajar macam mana berdakwah kepada non muslim lah, komunikasinya lah, inilah oke lah. Tapi nanti saya full di materi, ambil yang magister ini mungkin masih spesifik Islamik. Tapi nanti kalau udah mulai di Maroko itu saya tak boleh lewatkan untuk perdalam tentang keyahudian, karena pusatnya itu di Maroko tuh ada. Pusatnya di Maroko itu. Dan itu kalau sudah ada di tangan kita jumpa literatur mereka, kita dapat dari mereka langsung, sudahlah. Apalagi saya udah belajar bahasa Ibrani kan, tinggal saya macam bahasa Inggris nih, macam di fase kan untuk biar baca literatur mereka. Kalau itu sudah kita dapat Lebaran kunci. tanggal berapa ya jatuhnya ya? 20 gitu kan. Kalau saya tak silap saya 20. 19 atau 20. Pesawat. Masa sih? Tuh. Kalau tak silap saya Kita gitu. mau mulai bulan puasa ya tanggal 18 kan? Emang Lebaran di Spanyol sama di Malaysia sama jadwalnya? Kita ikut Arab. Biar beli tiket. Tuh beli Arab tuh tiket. tanggal 20 kak. UAE Arab 20 ya? Silap saya kemarin tu Indonesia cepat sehari kan. Yang ininya ya ikut majelis ulama, ikut pemerintah. Pemerintah. Kalau saya lebih cepat sehari kan ikut Muhammadiyah. Ya kan. Ulil Amri. Berarti tanggal yang Muhammadiyah tanggal 20 ya? Tanggal 9, iya tanggal 20 maksudnya. 19 ya? Biar ngambil 19, berarti saya ambil tiket 18 ya. Balik 19. Sebab bulan 2 kan cuma 28 hari. Dia mau ke Maroko dulu Bang Milo. Apa ke Maroko? Dia mau nih. Oh gitu. Cari aja mana negara yang raya dulu, pergi situ dulu. Nak raya cepat, cari negara yang raya dulu. Pokoknya kalau ini ya, jumpa Rabi di situ, misal Rabi, mereka itu akan berikan ilmunya Bang.
rabi itu. Bahkan kalau Bang tengok metode rabi-rabi itu yang Yudaism itu, mereka tuh betul-betul bersahabat dengan Islam loh Bang. Tapi mereka tetap tolak gitu. Bahkan mereka nanti di depan kita tuh akan menunjukkan menghormati Nabi Muhammad, dan mereka cerita nanti bahwa iya dalam tradisi Islam itu yang disebut dengan Qadar itu ya Bani Ismailit gitu. Coba saya tuh pernah jumpa namanya Ben Abrahamson. Dia tuh ditanya terus sama pendebat Islam yang dari apa namanya yang di Inggris itu. Itu dia tuh Ustaz Wafi nih. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Kajian Ustaz Wafi. Ustaz kajian Ustaz. Salam. Menit sahur Ustaz. Baru selesai sahur. Assalamualaikum Bang Milo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Speak English, speak English please. Speak English please. Aduh, kalau bulan Ramadan ini memang harus speak Arabic memang. Ahlan wa sahlan. Try to practice maybe daily conversation. Masya Allah. Kalau Ustadz Wafi, Entah ya, karena mungkin karena mungkin sugesti saya itu sudah ke bahasa Arab. Jadi memang butuh kebiasaan memang dalam merubah itu ke bahasa Inggris gitu. Gak apa-apa Ustadz. Nanti kalau Ustadz misalkannya udah bisa bahasa Inggris, semua ilmu Islam sama ilmu komparasi agama ini bisa disebarkan di mana-mana, insya Allah lewat Ustadz Wafi nanti. Tapi jauh nih, lebih susah bahasa Arab ternyata daripada bahasa Inggris. Oh iya. Memang. Jauh banget. Belum ada nahwu sorofnya gitu itu kan. Ih, bahasa Arab luar biasa ya. Mau ngomong sama Alma dulu sebentar deh ya. Iya. Gimana nih Ustadz? Gimana awalnya? Saya aja ketemu Kristen di mana ini, di TikTok ini maksimal ya edit yang paling keren sudah. Apa kata? Jadi Ustadz jumpa Edis ya? Iya, kata dia semua atas izin Tuhan loh, kok malah mirip-mirip Islam. Yesus mati syahid katanya. Kok bisa Dis? Yesus mati syahid Dis gitu saya. Kalau dia tahu kalau turun ke bumi akan dibunuh, itu bukan mati syahid, itu bunuh diri namanya. Terus apa kata dia? Edis blunder banget. Iya, kan dia bilang loh, enggak, dia kan turun ini atas kehendak Tuhan. Kemudian dia mati ya atas kehendak Tuhan. Semua yang ada di kolong langit ini itu atas izin Tuhan katanya. Loh, kok malah niru-niru Islam ini kata saya. Lama-lama dia jadi Islam beneran ini. Islam beneran lama-lama ini. Tapi semua ajarannya ke ininya Ustadz, ajarannya ke semua ininya betul-betul apa yang kita debatkan dulu, yang kita capek sampaikan ke dia. Edis, penyalipan itu karya iblis. Edis, Yohanes 8:37, Edis 44, baca ulang Edis. Nah, itu dia unik. Dia. Setelah baca buku saya ini ya, setelah dia baca, dia setuju, bayangkan, bahwa penyalipan itu memang rekayasa Romawi, cuma Yesus sendiri yang niat untuk memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi dia membenarkan buku ini. Jadi sebenarnya Edis ini orang rasional yang menolak kebenaran ya Ustaz. Maka dia lebih berhak masuk neraka terang-terangan ya. Karena dia bukan menolak karena kejahilan, tapi karena memang dia tuh pintar, tapi dia tolak kebenaran itu karena dia memang penyesat gitu loh. Ya itu, padahal sudah mulai agak sadar sebenarnya pemikirannya gitu loh. Tahu nggak Ustadz terakhir komentar dia apa? Dibilang apa? Alkitab itu mengajarkan politeis katanya. Oh iya, ya dia juga bilang gitu tuh. Makanya Rudi Yohanes itu pendebat karbitan kata dia tadi. Iya, statement dia semua ya. Ini saya sebutin ya. Ini bahkan saya mau bikin 5 statement Edis mengguncang Kristen. 1, penyalipan karya iblis. 2, Yesus itu
Alkitab bolehkan poligami. 3. Yesus itu punya Tuhan. 4. Alkitab mengajarkan politis. Ada 5, satu lagi apa ya? Pokoknya 5. Itu saya mau kumpulkan, itu saya bikinkan satu video itu. Semua 5 statementnya itu, dan itu semuanya apa yang kita sondingkan, apa yang kita bantahi dari dia gitu selama ini. Pantes ya, dulu waktu di Zoom, Edis itu menyendiri loh, gak ada temennya dia loh. Iya, menyendiri. Karena dia gini Ustadz, dulu Edis ini Ustadz, dia sudah dianggap bidat. Kenapa? Karena memang dia bilang, saya tidak percaya Bible itu sudah dirubah-rubah katanya. Kan namanya Nandar kan pernah bilang gitu ya. Iya, makanya dibilang Tuhan itu bukan sama seperti yang dimaksud Tuhan yang kalian maksud. Itu artinya adalah penguasa katanya. Sama seperti Nabi Muhammad, Yesus itu diletakkan, makanya dia percaya Yesus punya Tuhan. Oh gitu. Memang begitu. Ini siapa ini? Berarti dia ini bentar lagi kayaknya jadi muslim dia nih ya. Kalau aku sih mungkin enggak sih Ustadz, cuman karena dia ini gini, motivasinya kan uang. Dia kan rentenir dulu itu. Dia kan rentenir, sampai sekarang pun masih rentenir. Rentenir maksudnya minjemin uang gitu? Meminjamkan uang berbunga. Artinya Ustadz, orang sebaik apapun kalau dia terbiasa bermaksiat kepada Allah, apa iya dikasih Allah ini? Dia itu, Ustadz tau nggak kejadian kemarin waktu si anak Batak itu masuk penjara, kan dia pinjam duit sama si anak Batak sama Edis itu. Kata Edis, gimana cara kau bayarnya sama aku nanti gitu. Kan itu dibahas oleh Yohanes tuh. Jadi dia tuh masih minjamkan uang berbunga gitu. Uang itu masih masih jadi rentenir dia. Dia tuh kayak bank plecit gitu. Dia orangnya 20% kayak gitu kan. Orang Batak kan banyak yang kayak gitu di Batam tuh banyak. Aku pernah punya temen yang dia tuh begitu minjamin duit berbunga gitu. Nah Edis itu orang itu. Jadi dia itu nggak akan sulit jadi Islam karena dia itu duniawi, orientasinya itu duit. Makanya Ustadz lihatlah, kalau ada yang ngambil konten YouTube-nya dia ngamuk-ngamuk sampai akunnya tidak monetis, terus dia kalau udah masalah duit itu udah ketat banget dia tuh. Aku di situ. Jadi dia orang yang sebenarnya berakal tapi menolak kebenaran. Makanya aku bilang dia tuh memang layak masuk neraka jahanam gara-gara dia tuh udah tahu mana benar mana salah, Ustadz, tapi masih menolak gitu loh. Iya. Karena dunia. Oke, paham. Memang rentenir dia tuh. Baru tahu ini saya, baru tahu dari antum. Si Turu Yohanes yang bilang. Siapa Mesiah ini, siapa wis namanya? Kak Iqbal. Mas Iqbal. Ini berarti Bang Milo yang ya? Yang bahasa Inggris itu? Iya. Oh, orang Malaysia Bang Milo ini? Iya. Malaysia. Oh, saya kira orang Indonesia. Beliau yang insya Allah menguliakan saya juga, Ustaz. Masya Allah. Ini Bang Milo ya, kalau misalnya Uniriva agak gak beres itu memang gitu, setelannya memang gitu. Iya, saya kenal dia sudah 5 tahun soalnya. Jadi kadang kayak malaikat gitu. Kadang kayak dajjal. Ya Allah. Jadi Sawafi ini sudah bertemu langsung Bang Milo, maksudnya sudah bukan cuma di TikTok aja, bukan cuma di sosial media aja. Kan saya dengan jam tangan antum lo ada itu ada di bawah kasur itu. Ketinggalan ya. Iya, dulu sama Kodondi kan ke rumah kan ya, sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu ketemu sama Kiai Haji Idrus Romli itu di situ baterainya pun udah mati ya tuh kayaknya. Ini ada Ustaz Yusuf PI di bawah ini. Naik Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, kita tadi kajian ini apa sih hikmah kita ini diskusi sama Oten. Kalau saya jelaskan bahwa salah satu hikmah saya debat dengan Oten itu selain melihat kelakuan mereka dan membenarkan Quran dengan apa yang Allah katakan gitu, saya dapat hikmah banyak bahwa betapa kita ini agama yang betul-betul memuliakan orang-orang udah multi Ustaz. Gak ada Ustaz Yusuf PI. Gak ada Ustaz. Udah saya jambak Ustaz. Gimana Ustaz, akun Ustaz Yusuf PI masih aman ya? Akunnya Nandar tuh
diangkat gimana caranya? Saya bukan moderator di sini, Ustaz. Udah saya ini. Oh, saya udah jambak Ustadz Yusuf. Coba Kak, coba angkat Ustadz Yusuf PI. Beliau udah multi. Bang Milo bisa tak? Ada tak nampak Ustadz Yusuf PI? Alhamdulillah kemarin ada beberapa Tak, saya bukan moderator di sini rasanya. Coba Bang Milo, saya tambah kamu itu dulu. Coba bantu. Saya tak bisa pula ngangkatnya Ustadz Yusuf PI. Saya kemarin ada teman dari Malaysia itu beli baju koko kan untuk persiapan lebaran kan. Itu ternyata ongkirnya cuma 60.000 loh dari Jakarta ke Malaysia, itu murah ternyata. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makan sahur saya, Tat. Mau ke masjid Gitu. ini. Oh, mau ke masjid. Ini nggak apa-apa nggak open cam ya, Tat ya? Nggak apa-apa, kita kan lagi nggak ini, Nggak kita apa. cuman ngobrol-ngobrol ini aja. Ngobrol. Tadi saya tuh ngobrolin masalah ini Ustaz, hikmah kita debat sama Oden sama ini gitu kan. Kalau saya sih yang saya dapatkan tuh banyak sebetulnya korelasi ayat dalam Bible itu yang sejalan dengan Quran. Cuma sama ini kan kita sibuk membantai mereka karena mereka kan banyak memfitnah, banyak menghina. Padahal ya kalau kita bikin kajian yang betul-betul komparasi ayat apa tuh banyak kan antara Yahudi sih gitu, termasuk juga ajaran Yesus gitu loh. Jadi itu tadi yang kita obrolkan. Terus itu satu lagi, itu perkara arum itu gimana Ustaz Wafi sama Ustaz Yusuf tahu ya? Aku nggak tahu. Saya baru dengar juga itu. Ini Nggak ikut-ikut ya. Saya juga udah nggak usah. Enggak sih. Jangan ikut-ikut lah. Nggak tahu-tahu kita. Anggap nggak tahu. Anggap nggak tahu ya udahlah. Jadi itu teman-teman, apa namanya, akunnya ini Bang Faruk sama Yonatan Nandar mungkin karena sering pakai anti rungkat itu shadow ban sekarang ini. Di Shadow ban penontonnya itu? cuman di shadow ban itu kayak tidak direkomendasikan Ustadz. Kayak kalau Ustadz SPI masih bagus tuh akunnya tuh, masih sampai ribuan. Kalau punyanya Nandar itu udah 2 hari 3 hari ini sejak dia update anti rungkat baru, yang nonton tuh cuma sampai 150-200an. Saya pun gitu kalau pakai anti rungkat tuh nih. Jadi yang nonton itu 100, 200. Tapi kalau Biasanya pakai kalau- akun yang Indonesia direkomendasiin langsung sama TikTok. Ini akun saya kan nggak pakai anti rungkat, makanya sampai 700. Biasanya tuh kalau pakai anti rungkat tuh cuma 200 gitu. Tapi kemarin sempat pakai sih sebentar, pas dikasih pembatasan langsung di shadow ban gitu. Memang gitu akun. Tapi kalau akun Ustadz SPI gacor dia karena udah konsisten gitu loh. Penontonnya udah konsisten juga. Salam dari Malaysia juga Kak Sunarti. Di Instagram gimana Ustadz? Kalau di Instagram Gimana rame, Tato? Mainnya rame di Instagram. Tadi survei ini harus turun di Instagram karena Edis pun sudah tuh. Saya kan nantang diskusi Pendeta Gilbert yang menfitnah Palestina itu, menyerang duluan. Nah, saya tantang, itu langsung tadi postingan saya itu yang nonton sudah 200.000 lebih. Tantangan Diskusi. Jadi diramein tuh sama update Gaza, sama akun-akun Gaza di Indonesia yang berafiliasi dengan Gaza di Palestina itu dipanas-panasin, ayo turun gitu, diskusi gitu. Karena Pendeta Gilbert ini sudah berkali-kali narasinya sinis ke Islam dia. Sebenarnya mereka tuh sama Ustadz, cuma sok baik aja di awal memperlihatkan kesobaikannya. Pada akhirnya mereka kan aslinya kan kelihatan. Kan Iya. beberapa kali dia nyindir tuh. Walantardo juga lah. Iya, Walantardo angkal Yahudu. Walan Nasoro. Betul. Sampai di Armil lah tahun kan gitu. Ya, sampai itu Habib Hussein Ja'far Haddar itu yang login itu. Itu juga juga DM ke saya memang gitu. Masalah Pendeta Gilbert ini memang bermasalah dia. Wah, angkat ini, ajak diskusi atau debat aja. Tapi kayaknya dia nggak bakalan berani Ustadz. Karena terakhir waktu dia bermasalah itu kan dia pengen penyelesaian secara internal tuh. Nggak bakalan berani dia tuh. Karena mempertaruhkan jabatan pendetanya dia Ustadz. Dia tantang umat Islam sekali, apalagi Ustadz Wafi yang turun. Hancur lebur lah. Saya visi benar nanti itu. Iya. Tapi dia kuat itu Ustadz, ininya Ustadz. Dia terkenal banyak kritikan juga dari kekristenan. Dia itu terkenal bermewah-mewahan, anaknya juga kan.
anaknya bermasalah, iya. Anaknya sepatunya bisa mengobati itu. Iya. Sepatunya kan banyak gitu. Tapi masalahnya dia support sistemnya kuat, Ustadz. Benar. Ngerti nggak? Support sistemnya itu kuat di gereja dia gitu. Bang Juma tuh mecah rekor tuh 58.000. Saya cuma 53. Kapan? 58? Kemarin sama Edis. Oh, sama Edis. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.